Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan dalam hidup Anda, baik dalam suka maupun duka. Senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini yang bertepatan dengan Pekan Biasa ke-13. Kali ini kutipan adalah dari Santa Tresia dari Lisieux. Jiwa yang berada dalam keadaan kasih karunia tidak perlu takut pada setan yang pengecut. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan sapaan Tuhan dari bacaan-bacaan liturgi dari kitab Kejadian dan bait pengantar dari Injil Suci menurut Matius, serta dari renungan yang akan dibawakan oleh Romo Yohanes Epa Prasetyo OFM. Mari kita sapa Romo Epa lebih dulu. Apa kabar Romo Epa? Luar biasa Saudari B, pemirsa luar biasa juga hari ini boleh berjumpa lagi. Tetap semangat, tetap sehat, Pace Bene. Pace Bene. Romo, terima kasih atas kehadiran Romo untuk setia hadir dalam Oase Rohani Katolik, menyapa dan meneguhkan iman para pendengar dan pemirsa setia Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali acara pada hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Epa. Saudara-saudari, marilah kita buka permenungan kita dengan mohon penyertaan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kebaikan-Mu sudah nyata sejak awal mula dunia dijadikan. Engkau berteguh pula ketika Engkau mengadakan perjanjian dengan Bapa kami Abraham. Engkau menjanjikannya berkat, keturunan, dan juga tanah sebagai bentuk perhatian kasih sayang-Mu kepada kami. Bantulah kami dalam hidup kami supaya kami juga mempertegas, dan mewujudkan perjanjian itu di tengah hidup kami. Semua ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, marilah anak-anak, dengarkanlah daku. Takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Bacaan dari kitab Kejadian bab 21 ayat 5 dan dilanjutkan ayat 8 sampai 20. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ketika Ishak bertambah besar pada hari ia disapih, Abraham mengadakan perjamuan besar. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa Ismail, anak yang dilahirkan Hagar, wanita Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anak kandungnya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba wanita itu beserta anaknya, sebab anaknya itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku, Ishak." Hal ini sangat menyebalkan hati Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah bersabda kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena anak dan budakmu itu. Segala yang dikatakan Sarah itu haruslah engkau dengarkan, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu pun akan kujadikan suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan semuanya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar dan menyuruhnya pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air di kirbat itu habis, dibuangnyalah anaknya ke bawah semak-semak dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Katanya, "Aku tidak tahan melihat anakku mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah anaknya dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya,
Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anakmu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anakmu itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan menjadikan dia bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air dan anaknya ia beri minum. Allah menyertai Ismail sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, orang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkannya. Orang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkannya. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Orang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkannya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun. Orang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkannya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah yang menyukai hidup? Siapakah yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Orang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkannya. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Haleluya. Haleluya. Atas kehendaknya sendiri Allah telah menciptakan kita dengan kebenaran, agar kita menjadi yang pertama dari ciptaannya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu berteriak katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu pun minta kepada Yesus katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Epa, dalam kitab Kejadian tadi kita mendengar Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Abraham baru memenuhi permintaan Sarah istrinya untuk mengusir keduanya setelah Tuhan sendiri memerintahkan Abraham untuk berbuat demikian, dan Tuhan mengatakan bahwa keturunan Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Romo Epa, apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Baik, rangkaian ataupun hari-hari ini kita membaca dan merenungkan mengenai kisah keluarga Abraham atau panggilan Abraham ya. Di mana waktu zaman Abraham, kalau kita melihat timeline baik dalam kitab suci maupun timeline secara umum dalam sejarah kita, adalah zaman di mana
orang bermigrasi, termasuk keturunan, termasuk nenek moyang kita kan juga hasil migrasi ya, dari Yunan, dari daerah Cina dan sebagainya, ataupun dari Austro kan ada Austro dan Malaya. Jadi ada dua. Dan kejadian itu juga dilakukan oleh Abraham. Nah, namun dalam kitab suci narasinya berbeda. Panggilan Abraham itu adalah panggilan untuk memenuhi janji yang diberikan dari Allah untuk Abraham. Dan salah satu janji yang diberikan Allah kepada Abraham adalah keturunan. Nah, namun kalau kita mau mencermati bahwa dalam menanggapi ataupun menantikan janji itu, Abraham dan keluarganya, dalam arti ini Sarah, itu juga sama seperti manusia pada umumnya. Saya juga ya, kurang sabar ini. Kapan ini tanahnya, atau kapan ini keturunannya? Dan sampai pada momen ketika Abraham tidak bisa membendung, misalnya ada dua lah, misalnya Abraham ketika di Mesir, itu kan ketika ditanya, itu siapa? Adik saya, ya kan? Padahal itu Sarah, gitu kan? Untuk melindungi. Lalu ketika Sarah pesimis, kemudian Sarah memberikan Hagar. Dan kemudian sampailah pada kejadian kisah pada hari ini, Sarah cemburu dengan Hagar, kemudian memuncak pada ketika dua anak ini, yaitu Ismail dan Ishak, itu main bersama-sama, dan sampailah terpikirkan ke depan tentang perjanjian itu. Nah, keturunanmu yang sah adalah Ishak. Gitu kan. Maka Ismail bukanlah keturunanmu yang sah, karena dari budak usirlah, gitu kan. Namun sekali lagi aspek kemanusiaan Abraham keluar. Dikisahkan dia sebal. Ya, sebal. Namun sebal ini beralasan, bukan sebal membabi buta, tetapi sebal karena kamu nggak kasihan loh, ini anak ini loh ya. Walaupun Ismail sudah tumbuh besar, agak besar ya, menjadi remaja, tetapi kalau ini ditinggalkan ataupun diusir, berarti kan membiarkan dua orang ini mati, Hagar maupun Ismail. Disitulah sisi kemanusiawiannya, ya, yang dimana kita pun ketika melihat orang, kalau hatinya masih ada, tapi manusia normal melihat orang yang diusir atau orang yang mengalami ketidakbaikan di jalan, misalnya diusir pergi dari keluarga, pasti merasakan nggak tega. Maka Abraham walaupun kesannya memang mengusir, tetapi ia tetap mengambil roti dan juga sekirbat air dengan harapan masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Dan sampailah momen di mana memang Hagar mengalami keputusasaan di padang gurun, dan kemudian udah aku mati sajalah, lebih baik. Tapi ternyata lain, ya. Kalau boleh saya ringkas semacam ini, Tuhan mengadakan perjanjian, namun kadang kita kurang sabar sehingga kita mempunyai rencana-rencana lain untuk memenuhi perjanjian itu. Tetapi dari pihak Tuhan akan memperbaikinya. Sebesar apapun kesalahan kita, termasuk dalam konteks Hagar ini, ya, maka ia mengutus malaikatnya dan berbicara, ya sudah, apa yang kamu susahkan, gitu kan, jangan takut, ya, karena Tuhan mendengarkan, ya, cerita orang yang kesusahan seperti yang kita sampaikan dalam Mazmur, dan Tuhan mendengarkan, lalu Hagar selamat, dan juga Ismail diberikan janji itu, karena memang ini adalah anak Abraham pula, maka diberikan suatu anugerah bahwa dia akan menjadi seorang pemanah dan akan menjadi bangsa yang besar pula. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa walaupun dalam menanggapi panggilan ataupun menanggapi perjanjian itu kadang kita dengan modifikasi canggih kita, tapi dan konsekuensinya ternyata tidak sesuai keinginan kita, tetapi justru Tuhanlah yang punya inisiatif memperbaikinya. Kalau bisa lihat. Iya, Romo Epa ini menarik sekali ya. Yang satu adalah istri sah, yang satu adalah budak. Tapi kemudian dua-duanya memiliki anak dari Abraham. Dan kalau kita melihat bahwa kalau sisi manusia tuh membedakan ya Romo. Saya istri sah, ini anak sah, saya sementara yang ini anak budak gitu. Tapi Tuhan tuh tidak ya Romo. Kelihatan ketika Hagar tadi Romo bilang sudah sangat desperate, sudah sangat putus asa.
Toh Tuhan juga juga mengulurkan tangannya menolong. Di mata Tuhan semuanya sama, Romo, tidak dibeda-bedakan. Nah, sama seperti tadi Romo juga bilang, kalau kita punya rencana sesuatu, kita kayaknya kurang sabar juga menunggu jawaban Tuhan. Jadi kita punya pikiran sendiri, memodifikasi sendiri yang mungkin juga hasilnya tidak sesuai dengan kita. Tetapi Romo tadi tegaskan bahwa Tuhan pasti akan turun tangan, meluruskan kembali. Ya, maka sebelum Abraham mengeksekusi ataupun mengeksekusi tindakan untuk mengusir itu, Tuhan meneguhkan apa yang dikatakan Sarah itu benar, bahwa memang dari keturunan mula itu yang akan menjadi yang menjadikan perjanjian kita akan berlanjut, kan, seperti itu. Kalau kita melihat sebelumnya kan Sarah sendiri juga yang menawarkan Hagar, padahal Abraham sudah enggak mau, udah menolak ya, nanti dari kamu itu keturunan kita, gitu kan. Tetapi ya ternyata ya sudah, Abraham mengikuti Sarah, dan Sarah tahu bahwa dalam perjalanan imannya juga dia paham ya memang ini dari Tuhan, maka ya sudah, memang kita harus sesuai dengan perjanjian. Saya ingin sedikit mengulik tentang perjanjian ini, bahwa perjanjian dalam dalam kitab Kejadian itu kan sebelum Abraham kan ada perjanjian antara Tuhan dengan Nuh ya, Surah Al-Baqarah ya. Disitulah ada perjanjian damai, gitu kan. Maka yang membuat bangsa Israel sampai sekarang kuat adalah tentang perjanjian ini. Saya teringat dengan inspirasi homili dari Bapak Uskup Tanjung Karang, bahwa berkaitan dengan perkawinan ya, bahwa kita mempunyai aturan, kita mempunyai ekonomi rumah tangga dan sebagainya, tetapi apapun yang akan menjadi, entah itu keluarganya baik atau tidak, itu kan, yang lebih penting adalah perjanjian. Maka dalam Gereja Katolik, perkawinan itu adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan, dan kemudian dua orang yang dibaptis diangkat martabatnya menjadi sakramen. Nah, maka yang membuat sakral atau kudusnya perkawinan itu bukan kita di gereja yang megah, tetapi memang perjanjian antara dua orang ini. Dan ternyata Bapak Uskup ingin mengingatkan apa yang membuat kuat adalah perjanjian ini. Ya, perjanjian di mana sudah diangkat menjadi sakramen. Dan itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa perjanjian itulah yang mengatasi kemanusiaan kita. Kemanusiaan dalam satu sisi yaitu yang memang lemah, rapuh, terbatas ruang dan waktu, tetapi juga kemanusiaan kita juga ada sisi positifnya ya. Seperti Abraham tadi, bahwa manusia mana sih ya ketika kita diberi sesuatu tidak mengucapkan terima kasih, ataupun ketika melakukan salah mengucapkan maaf, ketika ada sesuatu yang tidak beres kemudian kesal dan ingin memperbaiki. Nah, sisi manusiawi itulah yang senantiasa berdinamika kita, entah dalam hidup sendiri maupun orang lain, dan namun itu kemudian di cover ataupun dibuat bermakna ketika ada perjanjian. Dan itulah yang menguatkan. Gitu. Nah, Romo, tadi Romo bicara dengan hidup perkawinan. Bagaimana kalau misalnya antar perjanjian antara kita sendiri dengan Tuhan? Sebenarnya apa yang kita buat, Romo? Sebenarnya bukan pribadi ya, tetapi pribadi satu dengan pribadi yang lain, kemudian berjanji, nah kemudian itu diangkat. Nah, maka sebenarnya ketika ada perjanjian itu, Tuhan ingin istilahnya mengangkatnya sebagai sesuatu yang mulia. Namun ya kadang dalam katekese, entah dalam pemahamannya kurang, kita sebagai manusia. Nah, maka kalau misalnya saya ditanya dan sebagainya, Romo ini gimana nih, kok ada masalah dan sebagainya, ingat perjanjian, bukan karena soal. Tapi walaupun orang akan beralasan, ya make sense dong, yang masuk di logika kita. Tetapi kadang-kadang ya seperti tadi, kisah Hagar, kisah Sarah dan Abraham, itu bisa menjadi cerminan bahwa ya kita kan terbatas ruang dan waktu. Ya, kita tidak tahu dalamnya kesetiaan seseorang ataupun motivasi dan di dalamnya.
mungkin kemungkinan besar akan happy ending. Kemungkinan Iya. besar ya tidak akan happy ending. Iya. Tetapi kalau ya janji atau perjanjian itu kita jaga baik-baik dari kedua belah pihak akan berbuah. Tapi kan kenyataannya janji itu kan tidak dijaga satu dengan yang lain. Iya. Kalau menurut saya ya. Iya. Pun pula juga perjanjian kami dengan Ordo juga kadang-kadang kesetiaan itu dari pihak Allah, tetapi ketidaksetiaan ya berasal dari kami sendiri ya, dengan segala pertimbangan-pertimbangan duniawi gitu kan, mentoleransi hal-hal yang kemungkinan besar akan mengganggu perjanjian itu. Iya. Baik, Romo Epa, terima kasih sudah mengingatkan kami semua untuk setia pada perjanjian. Baik itu perjanjian yang disakramentkan, diangkat lebih ke atas, maupun janji terhadap Allah sendiri. Kadang-kadang seperti Romo Epa katakan, kita berjanji, Tuhan nanti kalau sudah terkabul keinginannya, saya akan melakukan ini. Ternyata janjinya lupa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Epa sampaikan tadi. Jangan kemana-mana, setelah jeda kita akan melanjutkan kembali perbincangan rohani dari Injil Suci menurut Matius. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Yohanes Epa Prasetyo OFM dan saya Bernadette Esther. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita dari Injil Suci menurut Matius. Romo, dalam Injil hari ini Matius mengisahkan Yesus yang mengusir setan-setan yang merasuki 2 orang di Gadara, Romo. Tetapi orang-orang di Gadara justru meminta Yesus meninggalkan daerah itu setelah kawanan babi yang mereka gembalakan binasa akibat kerasukan setan yang diusir oleh Yesus. Romo, apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Ya, baik, Saudari B dan saudara-saudariku yang terkasih, saya akan menyinggung sedikit tentang perjanjian tadi ya, dan juga tentang kisah pengusiran setan yang kita dengarkan dari Injil Matius, walaupun tidak ada kaitannya secara langsung ya, tetapi paling tidak saya ingin mengkaitkannya soal kemanusiaan kita dalam menanggapi perjanjian tadi, dan juga kita melihat dari sisi setan ya. Kenapa saya mengambil setan? Karena kalau kita mendengarkan dan juga membaca itu kan, ketika Yesus datang, mereka sudah ketakutan pertama. Ya, kemudian tanggapannya adalah, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saya tidak tahu perjanjian antara Tuhan Allah dengan setan seperti apa ya. Tetapi ketika ada perjanjian antara setan dan Allah, dalam tanda kutip ini itu berkenaan mengenai Tuhan datang lalu akan menyiksa. Itu yang terlontar dari setan ini ya. Dan setelah itu ternyata tidak ada siksaan. Tuhan Yesus hanya berkata satu kata saja, pergilah. Dan itu juga permintaan dari setan ya. Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Dari pihak Tuhan dengan setan. Kalau Tuhan sudah bicara pergi, ke babi. Tidak seperti yang dialami Abraham tadi ya. Ada dinamika bahwa ini soal keturunan loh. Tetapi secara lagu memberikan Hagar. Ketika Hagar melahirkan, Sarah cemburu. Setelah anak itu main bersama-sama, suruh diusir. Ada drama, ada dinamika di situ. Tetapi kalau urusan dengan setan, pergi, termasuk Yesus dengan alam ciptaan ya. Angin, badai, berhenti. Betul. Saya ingin melihat keunikan manusia ini. Manusia itu kok penuh kompromi, kemudian punya kehendak bebas, sehingga ya sudahlah, nantilah kita seperti ini aja lah dan sebagainya. Padahal apa yang dijanjikan ada Allah itu pasti. Tetapi kadang kita kurang sabar dengan segala supaya kelihatan cantik, menarik ataupun yang lain sebagainya, kita penuh dengan modifikasi dan sebagainya. Dan disinilah letak kehendak bebas manusia menanggapi
apa yang disebut perjanjian dari Allah. Ya. Kenapa ada perjanjian lama, kenapa ada perjanjian Ya. baru? Perjanjian lama itu berkaitan dengan Abraham tadi, Ya. perjanjian baru itu semua sudah terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Nah, jadi bukan perkara ini lama ini baru, tetapi Ya. terpenuhinya. Ya. Dan kemudian maka gereja menyusun kitab suci dengan konteks perjanjian lama dan perjanjian baru, Ya. bahwa janji-janji Allah itu sudah terpenuhi dengan Betul. hadirnya Sang Mesias, Ya. yang telah menjadikan kita juga seperti kepala sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kita mempunyai rahmat, imam, raja, dan nabi. Ya. Rahmat untuk menguduskan, Ya. memimpin, dan juga untuk mengembalakan. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi itulah yang menjadikan kita spesial Ya. di mata Tuhan, Ya. walaupun kita adalah orang-orang berdosa. Ya. Seperti Romo, itu. tadi Romo mau melihat dari sisi setannya ya Romo ya. Nah kalau setan tuh cuma punya satu kata, taat. Ya. Cuma taat. Sementara tadi seperti Romo Epa bilang, kalau manusia tuh mikir dulu. Ini saya harus ninggalkan zona nyaman nih. Wah nggak mau deh gitu. Tuhan minta apa gitu kepada kita, tapi ini zona nyaman sayang ditinggalkan. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan dan akhirnya ada kompromi-kompromi seperti yang Romo Epa sampaikan tadi. Nanti dulu deh Tuhan, jangan sekarang. Sementara termasuk dalam doa-doa kita juga kan. Termasuk dalam doa ya Romo. Doa bukan awalnya doa yang sebagai komunikasi, kadang dijadikan sebagai sarana kalau kompromi oke lah ya. Kalau biasanya kan kayak saya kadang melihat seperti kalau kita seperti Aladin ataupun kayak Nobita ya. Jadi apa yang aku mau harus gitu ya. Nah, jadi kok kadang doa malah diturunkan dari kayak gitu. Jadi kita ingin memuaskan apa yang kita inginkan, mintanya kepada Tuhan. Setelah ketika ingat, ketika lagi sukses, lupa gitu kan. Tapi pas ketika butuh banget baru. Sering saya jumpa itu kalau di gereja atau Gua Maria itu menjelang ujian atau menjelang waktu gitu. Loh, kok banyak yang ke Gua Maria ataupun misa gitu. Pas baik-baik saja, kembali sepi deh gerejanya dan sebagainya. Nah, benar Romo, ini saat ini kan sedang ada novena besar Santo Antonius karena Romo dari OFM. Gereja selalu penuh, gereja-gereja di tempat para Fransiskan selalu penuh Romo. Dan tentu saja begitu banyak permintaan-permintaan yang diajukan kepada Tuhan ya Romo, termasuk misalnya untuk segera laku penjualan ini, penjualan itu dan segala macam. Lalu kemudian ya itu tadi yang Romo sebutkan. Ini nih ada kebebasan manusia. Kok ya nggak cuma minta beri saya seperti yang engkau inginkan, kau berikan kepadaku gitu ya Romo. Seperti yang ini dibilang taat, apa yang Tuhan perintahkan itu yang dilaksanakan. Sulit sekali ternyata punya kehendak bebas itu ternyata punya dua mata sisi ya, yang satu menguntungkan, yang satu justru menjerumuskan. Maka saya melihat kok kita justru harus belajar dari setan dalam konteks ini ya, bahwa kita punya kehendak bebas, Tuhan mempunyai perjanjian yang luar biasa itu, maka supaya untuk sampai pada taat itu dibutuhkan suatu kerendahan hati yang memang ya. Kerendahan hatian bahwa kadang aku punya limit, punya keterbatasan, kemudian kerendahan hati juga aku punya keterbatasan ruang dan waktu, dan kerendahan hati juga mungkin apa yang kita minta itu kemungkinan besar ya tidak kita butuhkan atau kita belum butuh saat itu. Nah, maka ya rahmat kerendahan hati itulah yang menjadikan Hagar bisa terima, kemudian Abraham juga setia pada perjanjiannya lagi. Nah, Romo, kembali kepada perjanjian. Tadi Tuhan kan berjanji kepada Abraham ya Romo, nyinggung sebentar dikaitkan ke situ, ada menjanjikan keturunan, tanah, dan berkat Romo. Itu kalau konteksnya saat ini seperti apa ya Romo? Oke, saya sih hanya mengajak aja sekaligus sebagai penutup kita permohonan pada hari ini bahwa itu yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, dan itulah yang senantiasa digaungkan, diteruskan pun pula secara harafiah oleh saudara-saudara kita orang-orang Yahudi. Nah, namun kita sebagai Bapak Abraham sebagai Bapak rohani kita juga kita perlu juga mewujudkan perjanjian itu, bukan dari pihak Allah semata-mata tetapi dari pihak kita. Kalau saya bisa melihat
perjanjian itu perlu kita jaga sampai sekarang. Iya. Dengan melihat situasi dunia konteks kita. Pertama soal keturunan. Betul. Keturunan saya melihat walaupun para biarawan-biarawati itu tidak menikah, tetapi akan senantiasa berusaha mendidik generasi muda, ya, anak-anak itu untuk menjadi pribadi yang unggul. Nah, maka menjadi PR kita bersama juga adalah menjaga keturunan kita. Iya. Ya. Misalnya juga memberikan pendidikan yang terbaik, gitu kan, karakter yang baik, mental yang baik juga. Iya. Di sisi lain juga dalam kaitannya dengan tanah juga, saya tuh waktu kecil mengalami loh di sawah itu kunang-kunang, gitu kan. Jangan biarkan itu menjadi cerita. Iya. Kita jaga tanah kita sebagai bentuk kita juga menjaga perjanjian memberikan tanah ini. Bukan perkara tanah ini sudah diberikan di situ, di sana seperti Abraham ya, tetapi bumi ini dulu. Air, kemudian udara, dengan sampah yang kita buang itu, kita harus sedikit istilahnya ya melakukan pertobatan demi anak cucu kita dan juga untuk keasrian bumi kita supaya juga dialami oleh anak cucu. Jangan sampai bunga yang indah, suara burung yang berkicau malam, kunang-kunang ataupun pelangi yang indah itu hanya sekedar cerita yang kemudian jadi dongeng. Nah, tapi juga kita berikan dan anak cucu kita mengalami itu. Kemudian yang terakhir soal dijanjikan berkat. Nah, kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika kita juga berusaha mewujudkan kebaikan itu dan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika mempunyai niat baik, memberikan apa yang kita bisa, bukan hanya sekedar materi, pemberian diri, waktu, tenaga kita itu juga bisa menjadikan kita menjadi berkat. Maka kalau kita bisa menjaga ini, yaitu dengan keturunan dengan memberikan yang terbaik untuk anak cucu kita, menjaga bumi, dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, kita juga bisa memenuhi kita versi manusia kita dengan keterbatasan kita untuk menanggapi perjanjian atau janji dari Tuhan ini. Ya, dan hasilnya adalah keselamatan ya Romo. Ya, itu arahnya. Arahnya ke sana. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, sudahkah Anda berusaha memenuhi apa yang Romo Epa katakan tadi? Untuk anak, apakah sudah diberikan sesuatu yang paling baik bagi mereka? Juga tata tertib, lalu kemudian budi yang baik, budi pekerti yang baik. Juga apakah Anda bukan terlibat dalam menjaga lingkungan Anda? Dan yang terakhir adalah apakah Anda juga sudah menjadikan hidup Anda berkat bagi sesama? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan menutup acara pada hari ini dan menerima berkat Allah melalui Romo Epa. Saudari B dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menutup permenungan kita dengan mohon doa dan berkat dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, kasih-Mu sungguh nampak nyata dalam hidup kami. Kasih-Mu juga semakin nyata ketika Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk meneruskan kasih-Mu kepada orang lain. Semoga dengan mengingat perjanjian antara Engkau dan Bapa kami Abraham, kami juga dapat mewujudkannya dalam hidup kami sehari-hari ketika kami memberikan yang terbaik bagi anak cucu kami, dengan merawat bumi, ibu bumi sebagai rumah kami bersama, dan juga ketika hidup kami, pekerjaan kami, aktivitas kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Mampukan kami, ya Bapa, supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, mampu untuk menjaga bumi ini dan juga memberikan yang terbaik bagi anak cucu kami. Semua ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, hidup, karya, studi kita, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita kasihi, keluarga, kerabat, sahabat kita, pun pula saudara-saudari yang memusuhi maupun yang membenci kita, serta seluruh alam ciptaan ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Epa OFM.
Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Salam Terima sehat. kasih Roma Eva. Ya, sama-sama.